Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katika Amelia Cahyanti, NIM 11920500053. Di sini saya akan menjelaskan materi dan pembahasan soal tentang persamaan kuadrat. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai materi. Saksikan terus ya. Yang pertama, ada pengertian dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Adapun bentuk umum persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a dan b adalah koefisien dengan syarat a tidak boleh sama dengan 0 dan x adalah variabel dan c adalah konstanta. Yang kedua, ada jenis-jenis persamaan kuadrat. Ada 4. Yang pertama, ada persamaan kuadrat biasa, yaitu persamaan kuadrat yang nilai a sama dengan 1. Contohnya adalah x kuadrat plus 3x plus 2 sama dengan 0. Yang kedua, ada persamaan kuadrat murni. Persamaan kuadrat murni adalah persamaan kuadrat yang nilai b sama dengan 0. Contohnya adalah x kuadrat plus 2. Yang ketiga, ada persamaan kuadrat tak lengkap. Persamaan kuadrat tak lengkap adalah persamaan kuadrat yang nilai c sama dengan 0. Contohnya adalah x kuadrat plus 3x. Yang keempat, ada persamaan kuadrat rasional. Persamaan kuadrat rasional adalah persamaan kuadrat yang nilai koefisien dan konstantanya berupa bilangan rasional. Contohnya adalah 4x kuadrat plus 3x plus 2. Selanjutnya, cara menentukan persamaan kuadrat. Ada 3 cara untuk menentukan akar persamaan kuadrat. Yang pertama, ada faktorisasi. Yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Yang ketiga, menggunakan rumus ABC. Yang pertama, faktorisasi. Faktorisasi adalah penjumlahan suku aljabar menjadi bentuk perkalian faktornya. Jika kita melakukan faktorisasi persamaan kuadrat, artinya kita membuat perkalian dua buah persamaan linier, yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana b hasil penjumlahan antara suku ke-1 dan kedua, c hasil perkalian antara suku ke-1 dan kedua. Contohnya adalah persamaan kuadrat x kuadrat plus 5x plus 6. Nah, bentuk faktorisasinya kita dapat x plus 3 dan x plus 2, di mana 3 dan 2 jika dijumlahkan akan menghasilkan 5, yaitu nilai dari B, dan 3 dikali 2 akan menghasilkan 6, yaitu nilai dari C. Sehingga x plus 3 ruas kanan dikurangi 3, ruas kiri dikurangi 3, sehingga kita peroleh x sama dengan min 3, x plus 2 ruas kanan dikurangi 3, ruas kiri dikurangi 3, sehingga x sama dengan min 2. Nah, cara yang kedua yaitu melengkapi kuadrat sempurna. Nah, jadi bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 bisa kita jabarkan menjadi x plus p kuadrat sama dengan q. Contohnya adalah x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Ruas kanan dikurangi 6, ruas kiri dikurangi 6, sehingga diperoleh x kuadrat plus 8x min 6. Nah, setelah itu ruas kanan ditambahin 16, ruas kiri ditambah 16, menjadi x kuadrat plus 8x plus 16, lalu ini dikurangi 16, min 6 plus 16, sehingga ini difaktorkan dapat x plus 4 kuadrat. Jika dijabarkan x plus 4 dan x plus 4, di mana 4 ditambah 4 adalah hasilnya 8, dan 4 dikali 4 adalah 16, sehingga di sini ditulis x plus 4 kuadrat sama dengan 10, min 6 plus 6. Terus selanjutnya, x plus 4 sama dengan plus minus akar 10, karena akar maka di sini kita gunakan plus minus. Nah, sehingga diperoleh x akar 10 min 4 atau x sama dengan min akar 10 min 4. Nah, yang ketiga adalah menggunakan rumus ABC. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di sini, rumusnya adalah x 1,2 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Karena di sini akar plus minus, maka kita mengerjakannya dua kali menggunakan yang plus dan yang minus. Contohnya yaitu x kuadrat min 4x min 5 sama dengan 0. Kita tentukan dulu nilai a, b, dan c, di mana a adalah koefisien yang ada di depan x dan b adalah koefisien yang ada di depan sini, min 4, dan C adalah min 5. Nah, setelah dapat, kita substitusikan ke nilai ABC ke rumus yang tadi. Nah, yang pertama, X1, kita ambil yang positif, kita masukkan nilai B-nya, min 4, sehingga min 4 plus B kuadrat, min 4 kuadrat, min 4 dikali A dikali C, dikali 1 dikali min 5.
per 2A, 2 dikali 1. Nah, plus 4 kuadrat 16, min 4 dikali 5 min 4, min 4 kali 5 adalah 20. 16 ditambah 20 sama dengan 36. Nah, akar dari 36 adalah 6. 4 ditambah 6 dibagi 2. 10 dibagi 2. Kita peroleh hasilnya adalah 5. Nah, untuk yang negatif, min 4, min akar kuadrat, min 4 kuadrat, min 4 dikali AC. A-nya 1, C-nya min 5 per 2A. 2 dikali 1. Sehingga diperoleh 4 min akar 36. 4 dikurangi 6. Min 2. Min 2 per 2 adalah min 1. Sehingga akar dari persamaan kuadrat x kuadrat min 4x min 5 diperoleh x sama dengan 5 dan x sama dengan min 1. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis akar persamaan kuadrat, yaitu diskriminan atau biasa dilambangkan oleh D yang hubungannya antara koefisien yang menentukan besar dan jenis akar persamaan kuadrat. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah mengenal rumus ABC yang tadi min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, dari rumus yang tadi yang dimaksud diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. Nah, sehingga setelah kita tahu kalau B kuadrat min 4AC itu adalah diskriminan, sehingga diperoleh persamaan rumus ABC menjadi min B plus minus akar D per 2A. Selanjutnya, yaitu akar persamaan kuadrat bergantung pada nilai determinannya atau nilai D. Nah, untuk D yang lebih besar daripada 0, maka suatu persamaan kuadrat akan memiliki dua akar real yang tidak sama, yaitu X1 tidak sama dengan S2. Nah, yang D sama dengan 0, suatu persamaan kuadrat akan memiliki dua akar real dan kembar. Nah, untuk D kurang dari 0, maka suatu persamaan kuadrat tidak memiliki akar real atau akar imajiner. Baik, setelah tadi menjelaskan mengenai materi, selanjutnya kita akan membahas mengenai soal-soal latihan. Nah, yang pertama, berapakah akar persamaan kuadrat dari x kuadrat plus 9x plus 18 sama dengan 0? Nah, pembahasannya kita harus ingat dulu bahwa 18 itu bisa dibentuk antara 6 dan 3. Hal itu dikarenakan penjumlahan antara 6 dan 3 menghasilkan 9 nilai B. Jadi, kenapa kita pakai 6 dan 3? Karena ketika dijumlah 6 dan 3, maka akan menghasilkan 9. Ketika dikali 6 dikali 3, maka akan menghasilkan 18. Nah, setelah itu kita tulis ulang. X kuadrat plus 9x plus 18 sama dengan 0. Nah, di sini kita tadi sudah dapat bisa dibentuk antara 6 dan 3. Makanya kita tulis x plus 6 dan x plus 3 sama dengan 0. Nah, yang pertama, x plus 6 sama dengan 0. Ruas kanan dikurang 6, ruas kiri dikurang 6. Sehingga diperoleh x sama dengan min 6. Yang kedua, x plus 3 sama dengan 0. Ruas kiri dikurang 3 dan ruas kanan dikurang 3. Sehingga diperoleh x sama dengan min 3. Jadi, akar persamaan kuadrat x kuadrat plus 9x plus 18 sama dengan 0 adalah min 6 atau min 3. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua. Tentukan jenis akar persamaan kuadrat dari x kuadrat plus 16x plus 64 sama dengan 0. Nah, kita ingat juga, untuk menentukan jenis akar, kita harus tahu dulu nilai dari determinannya. Nah, kita ingat-ingat rumus materi yang tadi, bahwa nilai determinan itu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, untuk itu, kita tentuin dulu nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat yang tadi. Nah, di sini kita tulis persamaan kuadratnya x kuadrat plus 6x plus 64 sama dengan 0. Maka nilai A sama dengan 1. Nilai A dari mana? Koefisien di depan sini. Nah, nilai B sama dengan 16. Nilai B dari mana? Dari koefisien yang ada di depan sini. Nah, nilai C sama dengan 64. Ini nilai C. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. Tadi nilai B 16 dikuadratin, min 4 dikali 1 dikali 64. Maka 256 dikurangi 256 hasilnya 0. Nah, karena diperoleh D sama dengan 0, maka persamaan dari x kuadrat plus 6x plus 64 sama dengan 0 memiliki dua akar yang kembar atau akar yang sama dan akar yang real. Maka dari nilai determinan tadi sudah ditentukan bahwa jenis akar tersebut yaitu akar kembar atau sama dan real. Sekian materi dan pembahasan soal yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dwi Utari dengan NIM 11920500069. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Kesebangunan pada Bangun Datar. Yuk kita simak bersama-sama videonya. Kesebangunan pada bangun datar. Kesebangunan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, penggambaran peta Pulau Jawa yang dibandingkan dengan ukuran sebenarnya adalah sebangun. Perbandingan antara peta dengan ukuran sebenarnya ini terlihat dalam skala yang biasanya terdapat tulisan 1/1.000.000 sekian atau 1/ratusan ribu sekian sesuai dengan skala yang tertulis. Contoh yang kedua, misalnya jika kita pergi ke sebuah mall, biasanya di sana terdapat orang-orang yang menawarkan perumahan. Nah, di sana biasanya terdapat pajangan yang berbentuk rumah tapi ukurannya sangat kecil. Namanya itu adalah maket. Maket ini dibuat berdasarkan konsep kesebangunan oleh para ahli arsitektur dan konstruksi. Nah, apa itu kesebangunan? Kesebangunan adalah dua buah bangun datar dengan panjang sisi yang bersesuaiannya mempunyai perbandingan yang senilai dan sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Kesebangunan ini dilambangkan dengan simbol seperti ini. Agar lebih paham, kita simak pembahasan yang selanjutnya. Dua persegi yang sebangun. Pada gambar, persegi MNOP sebangun dengan persegi QRST. Nah, syarat dua persegi dikatakan sebangun adalah yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Nah, yang bersesuaian itu yang seperti apa sih? Bersesuaian itu posisinya sama atau letaknya sama. Nah, kita lihat pada gambar yang bersesuaian itu sisi yang mana saja. Nah, pertama ada sisi MN dan sisi QR. Berarti MN per QR. Nah, kita lihat panjangnya. Karena bentuknya persegi, maka semua sisi yang berada dalam persegi MNOP panjangnya adalah 2 cm. Sedangkan semua sisi yang berada dalam persegi QRST panjangnya adalah 6 cm. Maka MN itu panjangnya adalah 2 dan QR itu panjangnya adalah 6 sehingga 2/6. Lalu kita perkecil menjadi 1/3. Selanjutnya kita cek lagi sisi lain yang bersesuaian, yaitu sisi NO dan sisi RS. Panjang NO adalah 2 dan panjang RS adalah 6. Lalu kita perkecil menjadi 1/3. Lalu sisi OP dan sisi ST. OP per ST. OP panjangnya adalah 2 dan ST panjangnya adalah 6. 2/6 kita perkecil menjadi 1/3. Dan sisi terakhir yang bersesuaian adalah sisi PM dan TQ. PM per TQ. PM panjangnya adalah 2 dan TQ panjangnya adalah 6. 2/6. Lalu kita perkecil menjadi 1/3. Nah, sehingga syarat pertama dari sebangun yaitu panjang sisi-sisi yang bersesuaiannya mempunyai perbandingan yang senilai. Yang tadi, sisi yang bersesuaiannya yaitu MN per QR, NO per RS, OP per ST, PM per TQ mempunyai perbandingan yang senilai yaitu 1/3, sehingga syarat pertama terpenuhi. Selanjutnya, syarat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kita lihat bentuknya, yaitu persegi. Persegi itu bagaimana sudutnya? Sudah jelas sudutnya itu adalah siku-siku yang besarnya 90 derajat. Maka kita bisa tuliskan sudut M bersesuaian dengan sudut Q. Lalu sudut N bersesuaian dengan sudut R. Sudut O bersesuaian dengan sudut S. Dan sudut P bersesuaian dengan sudut T, yang besar semua sudutnya adalah sama, yaitu 90 derajat. Maka syarat kedua, kesebangunan ini juga terpenuhi.
sehingga persegi MNOP sebangun dengan persegi QRST. Berikutnya, dua segitiga yang sebangun. Nah, pada gambar segitiga KLM itu sebangun dengan segitiga PQR. Syarat dua segitiga dikatakan sebangun. Yang pertama, panjang sisi yang bersesuaiannya punya perbandingan yang senilai. Kita lihat sisi yang bersesuaian pada segitiga tersebut. Sisi KL dan sisi PQ bersesuaian. Panjang KL adalah 3, panjang PQ adalah 6. Maka 3/6 diperkecil menjadi 1/2. Sisi yang bersesuaian yang lain, yaitu sisi LM dan sisi QR. Panjang LM adalah 5 dan panjang QR adalah 10. 5/10 kita perkecil menjadi 1/2. Dan yang terakhir, sisi yang bersesuaian adalah sisi MK dan sisi RP. MK panjangnya adalah 4 dan RP panjangnya adalah 8. 4/8 kita perkecil menjadi 1/2. Kita lihat perbandingan panjang sisi yang bersesuaiannya itu sama-sama 1/2. Maka syarat kesebangunan yang pertama, panjang sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai, terpenuhi. Berikutnya, syarat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Sudut K bersesuaian dengan sudut P, yaitu sama-sama 90 derajat. Sudut L bersesuaian dengan sudut Q, sama-sama 30 derajat. Dan sudut M bersesuaian dengan sudut R, sama-sama 60 derajat. Maka, syarat kesebangunan yang kedua, sudut yang bersesuaiannya sama besar, terpenuhi. Sehingga, segitiga KLM sebangun dengan segitiga PQR. Agar lebih paham lagi, kita berlatih dengan contoh soal. Sebuah karton berukuran tinggi 30 cm dan lebar 20 cm. Budi menempelkan sebuah foto sehingga sisa karton di sebelah kiri, kanan, dan atas foto adalah 2 cm. Jika foto dan karton ini sebangun, sisa karton di bawah foto adalah. Pembahasannya, perhatikanlah ilustrasi foto dan karton berikut. Seperti yang diketahui, kartonnya ini mempunyai tinggi 30 cm dan lebarnya 20 cm. Sisa karton di sebelah kiri, kanan, dan atas foto adalah 2 cm. Lalu, sisa karton yang di bawah kita misalkan dengan X. Perbandingan panjang dengan lebar foto harus sama dengan perbandingan panjang dan lebar dari karton karena sebangun. Maka panjang foto per lebar foto sama dengan panjang karton per lebar karton. Panjang fotonya itu berarti 30 dikurangi 2 dikurangi dengan X. Lebar foto 20 dikurangi 2 dikurangi 2 sama dengan panjang kartonnya 30 dan lebar kartonnya 20. Kita kurangi 30 dikurangi 2, 28 dikurangi X per 20 dikurangi 2 dikurangi 2, yaitu 16 sama dengan 30 per 20-nya kita perkecil menjadi 3/2. Kita kali silang, 2 dikali 28 min X dan 3 dikali 16. Hasilnya 56 dikurangi 2X sama dengan 48. Kita pindah ruaskan yang 56-nya menjadi negatif 56. Maka negatif 2X sama dengan 48 dikurangi 56. Negatif 2X sama dengan 48 dikurangi 56 itu negatif 8. Maka didapatkan X-nya adalah 4. Jadi sisa karton di bawah foto adalah 4 cm. Jadi kesimpulan dari materi kesebangunan pada bangun datar adalah dua buah bangun datar dapat dikatakan sebangun jika panjang sisi yang bersesuaian, yaitu sisi yang mempunyai posisi yang sama atau letaknya sama, perbandingannya itu adalah senilai. Dan yang kedua, sudut yang bersesuaiannya itu sama besar. Cukup sekian penjelasan tentang materi kesebangunan pada bangun datar. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putrika Sanabila dengan NIM 11920500078. Pada video kali ini,
saya akan menjelaskan materi mengenai persamaan lingkaran. Sebelum kita menuju ke persamaan lingkaran itu sendiri, kita harus mengetahui dulu nih apa itu pengertian dari lingkaran. Lingkaran merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu dalam bidang datar. Ini gambarnya. Nah, lingkaran titik yang dimaksud dari pengertian tersebut ialah pusat lingkaran. Ini pusat lingkaran. Dan jarak yang dimaksud itu adalah jari-jari. Ini jari-jari ya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian lingkaran, ada dua hal penting yang harus kita pahami dari persamaan lingkaran sendiri, yaitu jari-jari dan pusat lingkaran. Adapun kaidahnya seperti ini. Jika pusatnya itu 0,0 dan jari-jarinya itu R, maka bentuk persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kaidah yang kedua, jika pusatnya A, B dan jari-jarinya itu R, maka bentuk persamaannya X min A dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita menentukan persamaan lingkaran? Pertama, jika persamaan lingkaran itu X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, maka pusatnya itu A, B. Jari-jarinya R. Kedua, jika persamaannya itu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka pusatnya itu min setengah A, min setengah B. Dan jari-jarinya akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi C. Baik, selanjutnya kita ke contoh soal. Tentukan persamaan lingkaran dengan pusat min 2,3 dan berjari-jari 5. Penyelesaiannya, tadi diketahui bahwa pusatnya itu min 2,3, berarti A-nya itu sama dengan min 2, B-nya sama dengan 3. Jari-jarinya itu sama dengan R, sama dengan 5. Sesuai kaidah persamaan lingkaran, jika pusatnya itu A, B, dan jari-jarinya itu R, maka bentuk persamaannya itu X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini kenapa dibedain warnanya biar nggak pusing aja sih nanti pas kita kuadratkan gitu. Jadi ini dikuadratkan, ini dikuadratkan, dan ini juga dikuadratkan. Jadi X min, tadi A-nya diketahui min 2 kan, jadi X dikurang min 2 lalu dikuadratkan ditambah Y dikurang B-nya tadi berapa? 3 kan? 3 lalu dikuadratkan sama dengan R-nya diketahui 5. 5 dikuadratkan. Lalu ini kita kuadratkan menghasilkan X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Yang Y min 3 kuadrat kita kuadratkan juga jadi Y kuadrat min 6Y ditambah 9. 5 kuadrat kita kuadratkan jadi 25. Berarti ruas kanan ini harus 0 kan? Oleh karena itu, untuk menghilangkan 25 ini, kita kurangi dengan 25. Kalau ruas kanan dikurang 25, berarti ruas kiri juga harus dikurang 25. Hasilnya akan menjadi seperti ini. X kuadrat tambah 4X tambah 4 tambah Y kuadrat min 6Y tambah 9 min 25 sama dengan 0. Nah, setelah ini, kita bentuk seperti persamaan lingkaran yang X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, jadi seperti ini. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X min 6Y. Konstanta kita hitung juga. Jadi 4 tambah 9 min 25. Jadi min 12 sama dengan 0. Inilah persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X min 6Y min 12 sama dengan 0. Oke, jadi persamaan lingkaran dengan pusat min 2,3 dan berjari-jari 5 adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X min 6Y min 12 sama dengan 0. Contoh soal selanjutnya, kalau sebelumnya kita menentukan persamaan lingkarannya, sekarang justru diketahui persamaan lingkaran
X kuadrat tambah Y kuadrat min 6X tambah 8Y min 11 sama dengan 0. Tentukan pusat dan jari-jari lingkarannya. Oke, penyelesaiannya. Diketahui persamaan lingkaran itu X kuadrat tambah Y kuadrat min 6X tambah 8Y min 11 sama dengan 0. Berarti ini kan sama aja kayak X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Dari sini kita mengetahui bahwa A-nya itu sama dengan min 6, B-nya itu sama dengan 8, dan C-nya itu sama dengan min 11. Pertama kita mencari dulu pusat lingkarannya. Seperti sebelumnya yang telah dikatakan, jika persamaan lingkarannya itu bentuknya seperti ini, jadi cara kita mencari pusat lingkarannya itu adalah min 1/2A, min 1/2B. Tadi kan diketahui ya A-nya min 6. Nah, kita tinggal masukkan aja ke sini min 1/2 dikali min 6, min 1/2 dikali 8. B-nya 8 kan? Oke, jadi kita dapat mengetahui nih. Ini coret min 6 dengan 2 jadi 3. Karena negatif dikali negatif, jadi hasilnya positif. Jadi 3. Lalu ini 8 sama 2 bisa dicoret, 4 kali min 1. Jadinya min 4. Selanjutnya kita mencari jari-jari lingkaran. Rumusnya itu untuk mencari jari-jari lingkaran adalah R sama dengan akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurang C. A-nya sudah diketahui, B-nya sudah diketahui, C-nya juga sudah diketahui. Jadi kita tinggal masukkan saja gitu. Jadi akar dari 1/4, A-nya min 6 dikuadratkan ditambah 1/4, B-nya 8 dikuadratkan dikurang C-nya min 11 kan? Dikurang min 11. Berarti R sama dengan akar dari 1/4, tadi 6-nya dikuadratkan jadi 36, ditambah 1/4, 8-nya dikuadratkan jadi 64, tambah 11. Nah, ini 36 bagi 4, 9. 64 bagi 4, 16, tambah 11. Jadi, akar dari 9 tambah 16 tambah 11. Jadi, R sama dengan akar dari 36. Akar dari 36 itu adalah 6. Jadi, jari-jarinya itu 6. Jadi, didapat pusat lingkarannya itu adalah 3,4 dan jari-jarinya adalah 6. Sekian materi mengenai persamaan lingkaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.